Ya udah, kalau gitu permisi dulu nih Pak Sabar ya. Iya. Pak Ustadz tunggu. Ayo ikut. Kok gua ditinggal Fatime? Pak Sabar bagaimana sih? Kapan kagak boleh pergi berduaan? Kalau pergi berduaan berarti yang ketiganya setan. Makanya ya ikut. Jadi biar kagak ada setannya. Ayo Jamila yang anterin. Ayo. Tinggal deh gue. Barang-barang gua. Sini. Mendingan gua naik ojek yang lain. Aduh, bukan maaf. Maaf. Aduh. Ya teh sudah pakai. Saya masih nabrak atuh Tong, sekarang gua kan udah punya Quran nih. Jadi gimana kalau kita adu otot? Gimana? Adu kaki? Ya boleh. Tapi itu kayaknya Quran Tong deh. Di Quran nih dapat dari mamake. Gua dikasih mamake dibeliin. Emang lo doang yang punya Quran kayak gini? Yang kalah muterin lapangan 7 putaran. Tapi Mat, lu nggak boleh curang ya. Sini lo. Lo tau nggak? Ini urusan laki-laki, bukan urusan perempuan. Ngerti lo? Tong, gimana? Oh, boleh. Yaudah yuk. Udah dulu, Pe. Siap, Man? Oke, ayo. Udah siap ya? Iya. 1, 2, 3. Lagi, Man? Iya. 1, 2, 3. Lagi, Man? Oke. Kita teh sudah pakai ayat-ayat Arab. Pasti kita teh bisa ngegebet cewek-cewek cantik atuh Lim. Bener kata lu pra. Nih gua nintar kalau gua dapat perempuan cakep, gua bakalan bilang sama Polela supaya dia cemburu. Terus dia kagak ngudak-ngudak gua lagi. Waduh. Cewek cakep banget tuh. Pat harupat. Mudah-mudahan nih cewek terpikat. Lipat, gue lipat. Ayo kodok makan ketupat. Lim, ini mantra bener-bener manjurnya Lim. Waduh Lim, dimak-mak Lim. Lim, kenapa Lim? Ada. Mana nafsunya? Nafsu bagaimana? Kaki gua lu injak. Barangan lu. Maaf. Ayo juga mau. Kita jalan-jalan yuk, Bang. Iya. Kemana atuh Neng? Mau kemana jalannya? Udah mukanya kayak celepuk gitu. Kagak lepel sama gue, kagak lepel. Boleh kagak Neng? Ayo jadi cowok Neng. Boleh dong. Waduh. Siapa takut. Aduh, bener-bener nih ayat Lim. Aduh, manjur bener Lim. Wah, Neng. dari dulu gua mimpi kayak gini Lim. Pengen punya cewek cantik banget kayak gini Lim. Waduh. Waduh. Cewek gua jangan main bawa aja lu. Waduh. Iya teh suster jangan-jangan teh lesbinya Limnya. Maaf, Pak. Kedua wanita ini pasien kami di rumah sakit jiwa. Ya, kalau Bapak mau ikut juga boleh kok sekalian jadi pasien kami. Kagak dah. Enggak. Bawa. Jangan. Bawa. Sekalian. I love you. Lu juga sih. Gua katut gua. Gak tahu deh, orang gila. Wah, gua kata juga apa? Berjerasa. Udah kita cabut lah. Salam. Iya. Ustaz. Bentar. Salam. Wah, ada yang nggak beres nih. Semuanya pakai. Pak Sabar. Pak Nora, ini kok ada Quran di atas
meja gado-gado gini, entar kena bumbu gado-gado loh. Aye taruh Quran di sini supaya dagangan Aye laris Pak Sabar. Itu seperti Po Fatime, warungnya ditaruh Al-Quran jadi laris banget. Nah, itu anak Empok kenapa pakai kalung ada tulisan Arabnya? Nimpompo juga? Aye pakai kayak beginian supaya ada cowok ganteng yang naksir sama Aye. Kalau Aye, anak saya ini supaya anak saya jangan ada yang ganggu. Wah, ini penduduk udah salah kaprah nih. Gawat. Ya udah, sekarang kita cari Ustaz Somad, ya. Iya, Be. Misi, Assalamualaikum. Salam. Gue khawatir banget. Takut masyarakat di sini terlibat dalam kemusyrikan. Insya Allah enggak lah. Wah, itu rame-rame ada apa ya? Assalamualaikum. Aduh. Waduh, itu pada pakai kalung apaan tuh? Hah? Ini untuk jaga-jaga, Pak Ustaz. Jaga-jaga. Oh, buat jaga-jaga, buat jimat. Kalau Aye sih Pak Ustadz nyontek Po Fatimah. Dia kan naruh Al-Quran di meja warungnya. Jadi Aye pakai kayak gini biar selamat Pak Ustadz. Iya, Pak Ustaz. Oh, gitu. Nah, kalau lu? Kalau Ayah sih, biar laki Ayah nggak kemana-mana gitu Pak Ustadz. Nah, kalau lu buat apa tuh? Kalau Ayah sih, Ayah kan jande. Jadi Ayah pengen ngegait laki-laki yang soleh kayak Pak Ustadz. Kayak gue. Oh, jadi muasalnya dari elu, Fatime. Lu naruh Quran situ supaya dagangan lu laris gitu? Bukannya begitu lagi Pak Sabar. Masalahnya kan Sintong bilang sama Aye, Mak taruh aja tuh Al-Qurannya di meja dagangan. Biar nanti kalau kagak ada pelanggan, Mak bisa baca-baca Al-Qurannya. Begitu. Ah, gue ngerti ya. Inti permasalahannya adalah bukan Quran yang bikin laris, tapi karena si Fatimah rajin baca Al-Quran. Nah, Allah sudah berjanji barang siapa yang rajin membaca Al-Quran dan menerapkan ajaran Al-Quran, maka kehidupan dunia akhiratnya akan dijamin oleh Allah. Oh, gitu ya. Nah, paham? Paham, Pak Ustaz. Ya udah, kalau gitu sekarang kalung-kalung itu lu copot semua. Nah, Ya. copot deh ya. Copot. Nah, Pak Ustadz. sekarang bubar ya. Jangan lupa tuh ya. Ustadz, sekarang boleh deh Ustadz nganterin Jamila dulu ya. Ayo nganter Jamila Pak Sabar. Iya. Nggak salah nih Pak Sabar. Nggak apa-apa, udah berangkat aja. Ya udah, kalau gitu permisi dulu nih Pak Sabar ya. Iya. Pak Ustadz tunggu. Ayah ikut. Kok gua ditinggal, Fatime? Pak Sabar bagaimana sih? Kapan kagak boleh pergi berduaan? Kalau pergi berduaan berarti yang ketiganya setan. Makanya ya ikut. Jadi biar kagak ada setannya. Ayo Jamila yang anterin. Ayo. Tinggal deh gue. Gua mau buat perhitungan sama Sintong. Katanya nih Quran bisa ngelindungin kita, tapi kagak ada apa-apanya. Dia udah nipu kita nih. Iya. Nah, tuh bos, Sintong bos. Tong, sini lo. Sini lo. Diam. Tong, gua mau buat perhitungan sama lo. Kata lu, nih Quran bisa nolong kita, tapi nyatanya kagak ada apa-apanya. Nih, gua balikin. Ternyata yang nyolong Quran lu itu si Mamat. Diem aja deh lo. Dan Tong cari-cari kemana-mana, ternyata lu yang nyolong, Mat. Bodoh amat. Gua kagak mau tahu. Gara-gara Quran lo, gua digebukin anak kampung seberang. Gua kagak mau tahu. Lo juga harus bonyok. Ayo. Udah nggak usah berantem lagi ngapain? Ngapain nih pada berantem aja nih? Lu mau jadi preman? Enggak kok. Apa masalahnya apa nih? Ayo. Begini Pak Ustadz, Entong udah nipu kita. Kata Entong, Quran itu bisa melindungi kita. Tapi nyatanya kita dipukul tetap sakit walaupun kita pegang Quran.
Gua ngerti. Nih untuk yang kesekian kalinya lu pada salah paham. Yang dimaksud Quran melindungi dan menyelamatkan kita adalah kalau kita baca itu isinya. Kita pahamin isinya.